Manakah di antara tiga gambar ini yang tidak termasuk akibat dari pencemaran udara? Jawabannya adalah sampah yang menumpuk. Ih, serem banget ya Kak ya kalau misalnya kita ngebayangin ternyata udara yang kita hirup itu adalah udara yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Emang ya serem banget sih Sar. Tapi yang jelas memang pencemaran udara itu sangat berbahaya banget bagi tubuh kita. Karena tanpa kita sadari ya, hampir setiap hari kita masukin banyak banget racun ke dalam tubuh kita melalui udara. Ih, kok serem banget ya Kak ya? Emang. Oh ya Kak, Sarah ada pertanyaan nih. Katanya kan salah satu efek dari pencemaran udara itu adalah terjadinya hujan asap. Betul. Nah, pertanyaan Sarah, kenapa udara yang tercemar itu bisa masuk ke dalam air hujan? Oh, kalau itu sih pembuktiannya gampang banget. Kita bisa coba lihat melalui eksperimen sederhana berikut ini. pH asap. Tujuannya adalah untuk mengukur pH asap hasil pembakaran. Siapkan alat dan bahan. Gelas kimia, corong plastik, tisu, korek api, dan kertas pH indikator. Urutan langkah kerja. Bakarlah tisu, lalu masukkan tisu ke dalam gelas kimia. Tutuplah gelas kimia dengan corong. Masukkan kertas pH indikator melalui lubang corong dan membiarkannya selama 15 detik. Bandingkanlah hasil pada kertas pH indikator dengan standar asam basa. Hasil eksperimen. pH asap 5 merupakan pH yang tergolong asam. Asap dari pembakaran kertas merupakan hasil reaksi pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas. Setelah diukur, asap yang dihasilkan juga memiliki kandungan asam. Sehingga, jika pembakaran terjadi di udara terbuka, maka senyawa asam akan menguap dan bereaksi dengan titik air di awan dan akan turun dalam bentuk hujan asam. Untuk mengantisipasi dampak, tentu kita harus mengurangi banyaknya emisi dari pencemaran-pencemar tersebut ke udara ambien. Jadi kalau untuk industri, mereka harus memasang unit pengendali, misalnya saja untuk mengendalikan partikulat dan juga untuk mengendalikan gas. Kemudian juga pemerintah bisa menerapkan prinsip polluter pays principle, artinya yang lebih banyak mencemari itu yang lebih banyak membayar pajak. Ya. Kemudian juga bisa digunakan teknologi ramah lingkungan, misalnya tidak lagi digunakan bahan bakar atau bensin yang bertimbal, digunakan bensin yang bebas timbal. Kemudian juga digunakan teknologi solar cell, yaitu mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kemudian cara lainnya adalah melakukan penghijauan atau reboisasi dengan cara menanam pohon yang lebih banyak, membangun taman-taman kota, begitu. Kemudian yang jangan dilupakan adalah menghemat energi. Jadi bisa kita lakukan di rumah, misalnya mematikan lampu yang tidak diperlukan, begitu, ataupun mematikan TV kalau kita mau tidur.
Gimana Sar? Sekarang udah paham kan tentang pencemaran udara? Wah, udah dong Kak. Kenapa? Kakak pasti mau tanya-tanya ya? Siap, Sare jawab semuanya. Oke, ditantangin soalnya ya. Kalau gitu kita mulai dari yang paling gampang. Oke. Nah, pencemaran udara ini kan disebutkan dalam keputusan menteri. Kalau isinya itu tentang apa? Isinya ya Kak? Iya. Intinya aja ya Kak. Boleh. Jadi pencemaran udara itu terjadi karena adanya komponen lain yang masuk ke dalam udara, di mana komponen tadi dapat mengubah kualitas udara tersebut, sehingga udara tadi tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan yang kedua nih ya. Kak bentar Kak, kok pertanyaannya gampang banget sih, yang agak susahan dikit dong. Wah, ditantangin nih. Oke, kalau gitu agak susah dikit. Apa dampak dari pencemaran udara bagi alam sekitar? Oke, diantaranya aja ya Kak ya, Boleh. yaitu terjadinya hujan asam, meningkatnya efek rumah kaca, dan juga munculnya kerusakan di lapisan ozon. Kalau gitu apa dong yang harus kita lakuin untuk bisa mengurangi dampak dari pencemaran udara? Oke, itu gampang banget Kak, dan itu ada banyak sekali caranya. Sarah sebutin beberapa aja ya. Di antaranya adalah melakukan penghijauan, terus juga mencegah terjadinya pembakaran hutan, meningkatkan pajak bagi industri yang melakukan pencemaran udara, terus juga menghemat energi dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Wah, salut deh sama Sarah. Kalau kalian gimana? Udah sama-sama paham kan tentang pencemaran udara? Nah, kalau gitu ya selesai udah materi kita untuk episode kita kali ini. Dan sekarang selamat bereksperimen dan jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Planet Science, A Journey into Science. Dadah! Dadah!